Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini. Sahabat-sahabat sekalian, ya kali ini saya akan bicaralah tentang sebuah saham ya yang lagi saya pegang, dan mudah-mudahan juga sahabat-sahabat sekalian juga apa namanya tidak terjerat dengan pom-pom, tidak paham itu analisis dan sebagainya, akhirnya Anda mengalami loss yang sangat besar ya. Sekali lagi, sebelum Anda berdagang saham ya, baik itu mau invest ya ataupun mau trading, sebenarnya sama aja, itu dagang itu ya. Jadi persepsi itu harus kita lurusin dulu ya. Dan bagi kita yang pemilik modal yang kecil lah ya, yang masuk cuma 10 juta, 5 juta, 100 juta dalam satu saham atau 50 juta yang keluarnya gampang lah, kita nggak perlu berbulan-bulan kita keluarkan. Untuk itu kita harus milih saham yang bagus ya. Sekali lagi saya bilang pilih saham yang bagus. Ya, ketika Anda bermain di saham-saham yang brengsek lah istilahnya ya, itu Anda akan bahaya sekali ya. Ya, yang digoreng kiri kanan sehingga akhirnya Anda bisa rugi ya. Saya juga pernah masuk ya di beberapa saham 6 tahun ini ya, saya belajar terus ya, dan ada ya saya ketolong di 2000 apa namanya di pandemi itu 2020, saya bisa cuan sampai 70 juta, dan itu yang menolong saya sampai sekarang ya. Dan itu cost itu saya bayar dengan cukup mahal, yakni menunggu di dalam kesabaran dalam rugi. Nah, untuk itu sahabat-sahabat sekalian ya, saya akan membahas saham-saham yang saya pegang ya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi ya, harga tuh tidak bisa kita pastikan kapan dia naik, tetapi kita bisa melihat ya indikator-indikator tertentu bahwa dia akan naik ya. Mudah-mudahan aja ya kita semua tidak terkena pom-pom ya, ataupun nggak ngerti kita beli-beli. Tapi intinya bahwa kita harus mempunyai rule the game-nya ya. Pertama, rule the game-nya jelas ya, bahwa kita akan memilih saham yang EPS-nya rendah, PBV-nya rendah ya, rendah 0,4, 0,5, di bawah 1 lah, dan terus PI-nya juga rendah ya, sehingga kita untuk apa namanya untuk dalam kerugian itu kecil kemungkinan, yang kita combine dengan apa namanya PI kuartalnya yang cenderung naik ya. Jadi itu poin dasarnya ya. Jadi Anda jangan beli perusahaan yang rugi terus ya, kecuali duit Anda banyak, Anda nunggu bertahun-tahun baru ya. Saya ngambil di Zing ya, bagaimana dihajar, terus saham-saham IPE, data itu, atau dulu nih Andi, udah berapa tahun saya ngambil, dan itu memang kesalahan terbesar saya dalam berinvestasi. Untuk itu ya, saya datang mencerahkan sahabat-sahabat sekalian yang baru mulai tentunya ya, bahwa ambillah saham-saham yang memang ya memenuhi kaidah-kaidah yang gampang untuk Anda proyeksi kerugiannya. Mosnya itu bisa Anda proyeksi, dan apabila kita keluar juga kita bisa paham jalan mana yang harus kita tempuh ya, sehingga Anda gak kebingungan ya. Kita kan pakai EMA 60 untuk jalan keluar ataupun jalan masuk ya. Ya, tetapi saya cenderung menggunakan EMA 60 sebagai jalan keluar ya. Jadi itu nggak ada tawar-tawar lagi. Kalau dia udah masuk ke EMA 60, sell strength ya. Jadi nggak ada lagi mau dia sebagus apapun, sell strength. Ya, itu dasar-dasarnya ya. Nah, ini kita ngambil di chat salah satu guru kita ya, yang kita ikuti. Yev ini termasuk salah satu konsultan yang terbaik. Anda bisa langsung aja ikut ininya dia ya. Dia termasuk salah satu konsultan yang prudent di samping Pak Teguh ya.
Midas Cuan dan beberapa orang ya, sedikit sekali di bursa ini yang benar-benar ya. Jadi ada Om Sarden dulu ya, nggak jelas juga itu analisisnya itu nggak berat lah istilahnya itu ya. Dan banyak sekali juga ya analis yang ya sebenarnya kita ngeri-ngeri sedap juga untuk bicara atau tentang mereka itu ya. Nah, salah satu saham yang memenuhi kaidah investing itu sekarang ya adalah BES. Why BES? Ya, pertama tentu jawabannya ini ya, why BES. Kita akan bicara teknikalnya dulu. Dia di atas EMA 60. Why BES? Ya, kenapa kita pilih? Ya, why BES. Oke. Nah, oke, pertama dia di atas EMA 60. Dan kalau Anda belajar tentang teori, nah di BES ini, kita bicara teknikalnya dulu ya. Jadi kalau ada ya seorang yang mengatakan bahwa teknikal tuh nggak ada artinya atau nggak ada ini, itu dia mengabaikan sebuah kenyataan dalam hidup. Ya, perlu diingat bahwa bagaimanapun teknikal itu bersifat statistik. Dia kan cenderung untuk memenuhi kaidah-kaidah tersebut apabila kaidah secara matematiknya itu tercapai ya. Nah, WBS kalau Anda paham apa ya bahasanya. Jadi dia dari low ya, dari low sini low ya. Oke. Bahasa sederhananya apa itu ya? Sobat-sobat sekalian ini apa? Tunggu. Nih ya. Oke, saya akan pilih ini. Sorry. Nah, ini low-nya ya. Low. Ini ya, saya tarik ini low. Ya. Jadi price action kita gimana gitu loh ya. Price action kita ketika di low ya, dia nembus EMA 60 dan dia naik ya, tembus EMA 60 ya, dan dia membentuk konfirmasi high ya, high di sini high ini ya. Ini high nih. Oke ya. Jadi seperti itu ya. Ini high-nya ini ya. Nah, ini di minor ya. Kita lihat ya, ini apa namanya, saya kurang paham juga ya. Dan dia membentuk lagi low di sini. Nah, ini salah satu dasar price action kita untuk masuk di saham yang membentuk higher high dan higher low. Setelah itu baru kita boleh masuk. Nah, langsung harganya mantul ya. Nah, cara masuknya itu di mana? Ya di sini. Harga price-nya ini yang bagusnya itu Anda masuk sini ya, sini nih, sini. Sorry. Di sini Anda masuk tuh daerah-daerah sini ya. Nih daerah sini Anda masuk ya. Ini berapa? Di 167 sampai 160-an lah ya Anda masuk ya. Nah, apabila dia harganya mantul dan ya misalnya seperti ini ya, ini kita bicara teknikalnya dulu ya, dan dia akan nguji ke sini ya. Oke, ini kan resistnya ya.
dan dia akan mantul lagi ke bawah sini membentuk higher low lagi ya. Baru dia akan mantul seperti ini. Ini dasar yang sangat sederhana ya, Anda pelajari teknikalnya. Nah ini plan A-nya ya, plan A dia akan masuk ke daerah sini gitu ya. Plan A-nya tunggu tuh, dia akan nguji di sini. Apabila dia tembus dia akan nguji dan akan masuk ke sini lagi nih. Gampang aja sebenarnya support dan resist ya, dan dia juga akan nguji ke sini lagi ya. Kalau dia kuat dia akan nguji ke sini. Nah seperti itu aja. Jadi ketika di dalam ini dia bisa menembus, berarti dia akan menembus ke tingkat lebih tinggi. Tapi apabila dia jatuh maka dia akan akan jebol dan saatnya Anda jual. Anda bisa pakai EMA 60, tetapi kalau Anda merasa bahwa Anda ragu, Anda pakai EMA 20 aja. Ya, EMA 20 kita tekan tes ya. Nah, lebih soft. Apabila dia turun di EMA 20, Anda harus sell. Jangan Anda pikir bahwa enggak. Ya, karena itu the rule kita ya. Apabila Anda nggak megang rule Anda, bahaya Anda ya. Saya kasih tahu bahaya Anda ya. Karena penurunan nggak bisa diprediksi, kenaikan juga tidak bisa dalam arti kata bukan diprediksi ya. Diprediksi bisa, tetapi sampai kapan dia turun itu yang kita nggak tahu. Ya tentu dengan aturan-aturan ini seperti prediksi kan dia naik, tetapi kapan dia naik itu kita nggak tahu. Nah, begitu cara masuknya ya, cara masuknya. Dan kenapa kita pilih base ini, sahabat-sahabat sekalian. Anda tahu ya, saya akan masuk ke sini ya, key starts. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat sekalian ya, kalau pilih saham itu kita sebenarnya ya secara fundamentalnya juga oke kita masuk. Jadi jangan asal-asalan. Kecuali kita trading harian nggak masalah. Tetapi tetap ya trading dalam arti kata ketat ya. Anda harus pakai cut loss yang ketat baru boleh. Tapi kalau Anda cuma biarin bahaya Anda. Nah, Q1-nya ini ya untuk net income-nya naik ya. Revenue-nya juga naik ya di 2000 ini kan jauh naiknya nih, bisa 100% lebih ya. Anda lihat ya di 2023, 2022 dan 2001 net income-nya juga naik jauh ya. Anda bisa lihat ya, sederhana ini aja ya. Cash-nya 668, liabilities-nya 1000 ya, asetnya besar ya, besar 6 hampir 5 kali nih ya. Ekuitas bersihnya segini ya, kekayaan bersihnya. Short term-nya rendah sekali ya, artinya ini perusahaan sehat ya. Ngelihat sehatnya di mana untuk cash flow ya. Cash flow itu adalah cashnya itu jauh lebih besar daripada utang pendek. Itu sederhana itu aja. Jadi dia akan digugat dalam waktu jangka pendek gitu nggak bakal ada ya. Profit marginnya juga tebel. Nah ini juga penting ya. Operation profit level artinya operating profit margin quartal, artinya itu ini penting nih. Artinya perusahaan itu jalan ya, jalan dia untung loh, bukannya rugi. Ya kalau ininya rugi Anda hati-hati nih. Artinya perusahaan itu jalan tapi dia menggerus cash atau ekuitasnya atau dia akan berhutang. Tapi kalau dia ini harusnya itu secara operasionalnya dia untung ya. Itu yang penting kita ambil. PE-nya juga rendah, price earning ratio-nya rendah 4, ya. Jadi rendah sekali ya. Kalau dia naik 10 Anda bisa bayangkan harga sahamnya ya. Terus analisis forward-nya itu PE ratio-nya jadi 6, berarti harganya bisa naik ya. Berapa persen ya? 20, 30 sampai 40% ya naiknya ya. Book value-nya 0,4,
cukup oke. Yang penting kita lihat itu aja ya. Nah, jadi ini penting sekali ya. Kalau Anda ngambil PI-nya ini 30 kali, 40 kali, ya Anda hati-hati aja itu ya. Apalagi perusahaannya nggak jelas, baru IPO ininya PI-nya sampai 100 kali, 50 kali, ya Anda aja yang istilahnya ya blow on lah. Kalau perusahaan baru-baru Anda pilih PI-nya udah 100 kali atau 1000 kali Anda ngambil, ya Anda mau ngapain gitu loh sama perusahaan kayak gitu ya. Saya udah 6 tahun di bursa, waduh gawat saya bilang. Kalau Anda kurang ilmu, kalau Anda kurang banyak nanya, Anda sok-sok tahu, habis Anda. Oke, nah kita lihat finansialnya juga boleh. Ini saya pakai Stockbit aja ya dulu ya. Pendapatannya juga naik, ini bagus nih. Kalau kuartal Q1 ke Q2, Q4 nya naik, apalagi kita bandingkan dengan Q1 nya juga naik, ya bagus ya. Tuh Q1 74 ya. Oke, jadi seperti itu ya. Laba kotornya juga naik ya. Laba bersih ton berjalannya juga naik ya. Laba kompresifnya ini turun ya. Sorry, laba bersih ton berjalannya turun ya. Ini laba komprehensifnya juga turun dari Q3. Sorry, ini Q3 2006 ini ya. Sorry ini nih. Sorry. Panjang ya bagusnya Stockbit ini nih. Dia cukup komprehensif ya. Nah ini ya, laba bersih dia cuan dari dia rugi. Nah, ini bagus nih perusahaan kayak gini. Anda perhatikan kalau IPS di Q2-nya 2023 naik, Q3 2023-nya naik, Q4 2023-nya naik, itu harga pasti naik. Saya bilang harga saham pasti naik. Ya Anda nggak usah mikir yang macam-macam lah sama saham. Dan berarti IPS-nya masih minus, labanya minus, Anda masuk minus terus, nggak akan bergerak jauh sahamnya. Tapi kalau IPS-nya naik dari Q ke Q berikutnya, ya dia bisa pertahankan dalam 1 tahun, 99% harganya pasti naik ya. Jadi ini saham secara finansial oke, secara timing juga oke ya. Jadi seperti itu ngambil saham ya. Jadi ada sahamnya oke, timingnya juga harus oke. Jadi jangan Anda ambil sahamnya oke, timingnya enggak, ya enggak kemana-mana. Ingat Soci ya, Soci itu saya pegang udah hampir 4 tahun. Harganya enggak kemana-mana. Ya karena timingnya belum oke sebenarnya. Fundamentalnya mewah. Ya tapi ya gitu. Nah, ini Anda bisa lihat lagi. Argo Manunggal ini udah melakukan, Anda bayangkan ini gede banget loh ini. Ini berapa ini ya, 7.055.033.60. Ini artinya sedang akumulasi besar-besaran ya. Kalau Anda klik ya, harganya berapa sekarang? 160. 755.033.600 dikali ya 123 143 miliar udah diakumulasi di 22 Agustus 2002 ya. Ini tanda yang baik ya, tanda yang baik sekali ya, dibeli ya. Jadi seperti itu sahabat-sahabat sekalian ya, untuk analisis saham BES, dan mudah-mudahan bermanfaat ya.
intinya bahwa kapan Anda jual saham ini ya, misalnya kalau Anda udah masuk ya, terus posisinya kapan Anda jual. Pakai rule, Anda boleh pakai EMA 20. Ketika dia turun dari EMA 20, Anda bisa jual untuk mengamankan profit Anda. Atau ya, Anda pakai EMA 60 yang lebih berani ya. Ketika dia turun di EMA 60, Anda jual. Atau IPS-nya itu laba komprehensifnya atau laba operasionalnya itu turun. Itu saatnya Anda jual ya. Anda jual. Nah, ketika Anda memakai EMA 60 seperti itu, tetapi bisa juga Anda memakai dari candle ya, dari candle seperti ini ya. Dia naik, turun, dia bentuk high, high low, high ya, high low dan low lebih rendah daripada ini ya. Apa bahasanya ini? Jadi ini apa namanya, resistnya ini, supportnya ini, dia bikin support yang lebih rendah lagi ya. Itu nggak ada jalan lain ya. Confirm Anda jual ya, confirm Anda jual. Misalnya saya tes lagi di sini ya. Jadi nggak ada Anda pegang saham selamanya, itu cerita apaan itu, kecuali saham BRI, BCA ya, mungkin 2-3 saham aja yang bisa Anda pegang seperti itu ya. Selebihnya sih itu udah beda mainnya ya. Nah seperti ini, apabila dia mentik low lebih rendah, Anda harus sell ya. Oke, demikianlah ceritanya tentang BES. Mudah-mudahan aja ya, di booming properti ini dia bisa naik, dan Anda bisa bayangkan ya, kalau saja dia bisa tembus ke harga sini ya, Anda ngambil di sini tadi ya, Anda udah cuan 35% ya di sini, di resist ini, dan dia juga di resist ini di harga 2272 dia bisa 61, dan di harga 300 ini dia bisa di 312 ya. Nah kalau dia bisa naik lagi lebih tinggi ya, misalnya dia akan nguji ini lagi ya di harga 338, berarti hampir 100%, dan Anda akan beggar di saham BES. Syarat ini hanya bisa akan terjadi apabila IPS-nya naik dari kuartal ke kuartal, dan laba operasional naik, dan juga market juga mendukung. Oke sahabat-sahabat sekalian, demikianlah analisis saya tentang BES ya. Saya pernah juga menganalisis saham ya, ternyata saya salah besar ya, kurang banyak mengetahui. Tetapi intinya bahwa bila kita masuk saham, apabila dia udah memenuhi rule untuk kita masuk, kita harus masuk. Apabila dia udah memenuhi rule kita untuk keluar, maka Anda harus keluar. Contoh rule misalnya keluar, labanya turun, Anda harus keluar dari saham itu gitu. Jadi nggak ada cerita yang lain ya. Misalnya seperti itu. Apabila Anda pakai apa namanya, teknikal juga sama. Apabila Anda pakai EMA 20 Anda keluar. Apabila Anda pakai EMA 60 keluar. Apabila Anda memakai pakai candle high low ya, Anda juga harus masuk atau keluar ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga cuan. Jangan pilih saham-saham sampah, karena saham-saham sampah itu banyak sekali sekarang ya. Dan orang-orangnya udah ketahuan juga itu siapa-siapa aja yang main itu. Jadi dia main di sini, dia main di sini, ya sahamnya nggak bergerak sampai 4 tahun, 5 tahun, dan kita banyak kena seperti itu. Jadi nggak ada cara lain bahwa pakai rule, mau itu investasi atau itu mau trading
Ya, kita tahu bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.